Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Firgarwinto, biasa dipanggil Reno. Nama saya Bayu Ade Prastia. Perkenalkan, nama saya Yasir Garwahti Saputro, bisa dipanggil Yasir. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fiona Leni Anjani. Halo, perkenalkan nama saya Hoirunisa, bisa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Irazim Zamnito Prayoga. Nama saya Satria Tabararja. Saya Muhammad Yulislam. Perkenalkan saya Ulfa. Halo, nama saya Sena Kalina Turnip, biasanya dipanggil Sena. Di sini saya selaku ketua dari KKN Desa Doblang Stimika Mikom Surakarta dan ketua kelompok 16. Saya di sini bertanggung jawab sebagai desain untuk media sosial juga, terus untuk koki, untuk masak-masak juga. Saya tergabung dengan teman-teman yang kebetulan sekelas dengan saya, yaitu di kelompok 16. Saya di kelompok saya itu di POT sebagai humas. Saya dari kelompok 16 dan di KKN ini saya menjadi bendahara teman-teman. Saya dari kelompok 16 KKN Amikom Surakarta, berperan sebagai sekretaris. Saya di KKN ini sebagai ketua di kelompok 10. Di KKN Desa Doblang ini, saya bertugas di bidang proker itu mengerjakan website dokumentasi Dukumerjo. Saya bertugas sebagai pembuat media pembelajaran interaktif. Saya dari kelompok 10 menjadi sekretaris. Ini saya sebagai bendahara di kelompok 10. Saya memegang program kerja sosialisasi video generate AI dan bahaya deepfake, serta sosialisasi digital parenting untuk ibu-ibu. Target audiensnya untuk sosialisasi video generate AI dan bahaya deepfake kita menargetkan kepada pemuda-pemudi Dukuh Mulyorejo. Kita mengisi sosialisasi dan disambung acara bagi-bagi takjil. Dan di situ kita menjelaskan tentang bahaya video-video hoax, penggunaan deepfake. Kita juga menjelaskan bagaimana caranya kita berkarya menggunakan AI, yaitu mengenerate video atau mengenerate foto menggunakan AI dengan gratis tentunya. Saya berkontribusi dalam digital parenting, memaparkan materi tentang cara agar orang tua mampu mengarahkan anak-anak mereka agar dapat membatasi, mengarahkan penggunaan gadget agar tidak terkena hal-hal negatif seperti kecanduan main HP, kemudian terjerumus ke hal-hal yang negatif. Alasan mengapa kita mengadakan program kerja digital parenting pada ibu-ibu PKK karena di zaman sekarang sangat marak sekali anak-anak yang menggunakan handphone, anak-anak di bawah umur yang sudah bersosial media, dan sekarang ini juga banyak banget berita tentang penculikan anak lewat sosial media. Kemudian juga anak-anak tuh sekarang banyak yang lupa waktu ketika menggunakan handphone. Nah, kita mengedukasi ibu-ibu, mengenalkan juga kepada ibu-ibu tentang tools-tools yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas anak dalam menggunakan gadgetnya. Proker saya sendiri yaitu pembuatan video profil desa. Alasan saya mengajukan proker tersebut yaitu ingin bercerita melalui video profil yang dibuat bagaimana kehidupan sehari-hari warga Desa Doblang serta menunjukkan apa aja potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Doblang. Jadi dengan pengajuan proker ini harapannya itu bisa menjadi gambaran secara nyata bagaimana aktivitas kehidupan Desa Doblang ini sehari-hari. Saya menjalankan proker UMKM. Ada UMKM sapu dan ada UMKM rambak serta UMKM pembuatan sabun dari minyak jelantah. UMKM yang pertama itu ada sapu dari serabut kelapa. Kita membuatkan video promosi karena dari Bapak Marjuli sendiri pelaku usaha UMKM ini mengalami tantangan yaitu kurangnya promosi dalam media sosial. Jadi mereka kurang menjangkau ke pasar yang lebih luas. Jadi kita membuatkan video promosi, meningkatkan penjualan serta dapat dikenal oleh banyak orang dan mendaftarkan di Google Map. Terus UMKM Rambak kita juga buatkan logo serta mendaftarkan
di Google Map juga. Kemudian ada UMKM sabun dari minyak jelantah. Jadi kita ke sana observasi, kemudian tanya-tanya. Ternyata mereka mengalami kendala branding. Kita buatkan logo dan video karena pemanfaatan dari limbah-limbah seperti limbah minyak jelantah dan limbah kelapa itu bagus banget dan semua orang itu harus tahu agar dijangkau lebih luas lagi. Jadi dari UMKM tadi kita dapat memahami kalau bahan limbah yang harusnya dibuang ternyata itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan jadi sehingga dapat menghasilkan uang dan meminimalisir sampah di sekitarnya. Saya lebih membantu ke prokernya Mbak Sena, yaitu phishing sama ibu-ibu PKK. Saya awalnya agak kaget tiba-tiba ditembak buat bantu phishing. Aslinya saya nggak bisa ngomong public speaking, cuma disuruh teman-teman mencoba. Jadi semalamnya latihan dulu, walaupun ngomongan saya agak acak-acakan. Juga KKN kan cuma buat tempat belajar, jadi saya belajar juga buat public speaking, walaupun masih patah-patah. Saya juga bantu teman-teman KKN di sini, soalnya saya tinggal nggak jauh dari sini, jadi saya bisa membantu teman-teman yang mau menghubungi misalnya kayak Pak Kades atau Ketua PKK. Jadi saya bisa ngomongin langsung buat teman-teman. Terkadang saya sedikit membantu teman-teman terkait konsumsi. Ya, saya di KKN ini dengan proker yaitu edukasi dan sosialisasi penipuan online yang lebih utama yaitu phishing dengan target audiensnya ibu-ibu PKK di Balai Desa Doplak. Alasannya pada dasarnya itu sudah banyak yang menggunakan smartphone, jadi kemungkinan banyak yang belum paham soal media sosial atau penggunaan smartphone yang baik. Jadi saya di sini mengedukasi ibu-ibu PKK yang di Balai Desa untuk berhati-hati terhadap penipuan online, terutama phishing, untuk mencegah mengklik tautan dari pesan asing agar tidak menjadi korban oleh oknum-oknum yang jahat, sehingga data pribadi warga-warga di Desa Doplang aman. Pengalaman saya ketika mengerjakan proker ini itu lumayan banyak dimudahkannya. Mengerjakannya itu banyak dibantu oleh teman-teman saya. Mengapa saya mencetuskan untuk mengambil proker ini ialah saya tuh melihat di Dukuh Mulyorejo ini tuh butuh salah satu tempat untuk menyimpan momentum berharga bagi masyarakat Dukuh Mulyorejo. Alasan saya mencetuskan proker ini sih karena hal yang saya bisa itu tuh membuat MPI. Setelah itu saya juga melihat selama mengikuti TPA, saya melihat beberapa anak itu masih sering banyak yang kosong waktu ruangnya, dan saya ingin satu kali saja untuk TPA itu anak-anaknya tuh bisa berinteraksi serta belajar dengan isinya di MPI tersebut. Di sini saya membantu proker media pembelajaran interaktif untuk anak-anak TPA di Masjid Al-Amin Mulyorejo. Nah, di sini saya membantu mengimplementasikan dan menjelaskan sebagian materi untuk anak-anak TPA dengan metode digital, yaitu menggunakan laptop sebagai media pembelajarannya. Alasannya karena saya ingin anak-anak itu tidak mudah bosan dalam belajar. Biasanya kan menggunakan media pembelajarannya itu buku. Nah, di sini biar agak seru dikit, kita menggunakan media pembelajaran itu menggunakan laptop. Jadi ada gamesnya dan ada pembelajarannya. Jadi anak-anak ini tidak mudah bosan. Saya membantu di beberapa proker agar proker itu dapat berjalan secara maksimal. Untuk proker-proker yang saya bantu, saya backup itu ada TPA. Kami juga ditugaskan untuk mengajar TPA. Kemarin alhamdulillah saya dan juga teman-teman membantu banyak TPA Mulyorejo dari mengajar TPA. Kemudian kemarin juga ada mendongeng. Kami semua ditunjuk untuk menjadi panitia. Kemudian yang terakhir kemarin kami istilahnya mendampingi anak-anak untuk outbound di Umbul Pelem, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan juga anak-anak suka. Kemudian kemarin kami dari KKN juga diminta oleh ibu-ibu Dusun Mulyorejo untuk mengadakan senam bersama, dan alhamdulillah terlaksana selama 3 kali. Dan kemarin saya ditunjuk dari teman-teman untuk menjadi instruktur ya, walaupun kemarin kurang lihai ya,
karena ya bukan basicnya untuk senam, tapi alhamdulillah untuk ibu-ibunya cukup antusias untuk mengikuti senam kemarin. Kami sempat membuat proker yang akan kami jadikan kenang-kenangan, yaitu buah wadah bendera, dan ini mungkin salah satu permintaan warga yang dapat kita maksimalkan ya, dapat kita benar-benar kita tinggal di sini sebagai salah satu ucapan terima kasih karena warga-warga Desa Doplang khususnya Dusun Mulyorejo sudah menerima kami dengan baik. Kesannya dalam mengerjakan sosialisasi tersebut, alhamdulillah audiensnya atau target kita dapat hadir dengan baik, dapat antusias, dapat mendengarkan dengan baik. Kemudian materi-materi yang kita paparkan juga bisa diterima. Untuk proses pembuatan video ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang gampangnya itu ya karena saya sebenarnya untuk pembuatan proses ini berjalannya lancar. Cuma saya ada kendala dengan aktivitas terkait janjian atau pertemuan dengan tokoh-tokoh desa, sehingga memakan banyak waktu untuk menyelesaikan proker itu. Awalnya ada rasa takut, kemudian saya tuh biasanya susah untuk ngomong, public speaking saya kurang. Namun dari teman-teman menyarankan latihan terlebih dahulu, dan ternyata pas saya melakukannya di Desa Doplang berjalan dengan lancar, kemudian disambut dengan baik oleh ibu-ibu PKK di sana. Karena saya bisa sih, kesannya ya sedikit pusing karena ada beberapa hal yang membuat saya pusing, tapi sisanya tuh menyenangkan karena saya agak sedikit pusing, seperti itu. Sisanya itu seru dan anak-anak TPA senang belajar menggunakan media interaktif ini. Kesan menjalankan proker sih lebih santai sih, soalnya saya tuh cuman di bagian desain dan juga lebih memakan sedikit waktu sih. Jadi ya saya cukup banyak berterima kasih ke teman-teman KKN lainnya